Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dan semoga kalian tetap semangat menjalani aktivitas kalian di rumah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi ke-9, yaitu tentang jual beli. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang membaca paragraf tentang harga barang yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan belajar tentang menulis kwitansi pembayaran, menyimak dialog dua orang yang memilih barang di pasar. Kemudian mengenal kosakata dan tata bahasa, menggunakan kata sifat yang dibandingkan, menggunakan kata tanya bagaimana, menggunakan kata pembolong, dan mengenal apa itu pasar apung. Yang pertama, kita akan belajar tentang membaca paragraf tentang harga barang di Indonesia. Nah, dalam membaca paragraf tentunya kita harus memperhatikan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah ditampilkan di PPT, di situ sudah ada paragraf tentang harga barang yang ada di pasar Indonesia. Nah, kalian bisa membacanya dengan cara memperhatikan tanda baca yang ada dalam bacaan tersebut. Dan selanjutnya yaitu menulis kwitansi pembayaran. Nah, di dalam kwitansi pembayaran ini ada 4 kolom seperti yang sudah ditampilkan. Nah, yang kolom pertama itu ada banyak barang, di kolom kedua ada nama barang, di kolom ketiga ada harga satuan, dan di kolom keempat ya ada jumlah. Nah, di dalam kolom banyak barang ini diisi apa? Nah, di dalam kolom banyak barang ini diisi seberapa banyak barang yang kalian beli. Nah, contohnya Ibu Aisyah ini membeli 1 pasang baju batik. Nah, kita tulis itu di dalam kolom banyak barang. Ibu Aisyah membeli 1 pasang kan. Nah, berarti Ibu Aisyah, berarti 1 pasang itu dimasukkan ke dalam kolom banyak barang. Nah, yang kedua di kolom nama barang. Nah, di dalam kolom ini diisi apa? Nah, di dalam kolom ini diisi apa yang kalian beli. Contohnya Ibu Aisyah membeli baju batik. Nah, baju batik ini dimasukkan ke dalam kolom nama barang. Dan selanjutnya itu ada harga satuan. Nah, harga satuan ini diisi kita akan menjumlah ya. Jadi 110.000 ditambah 200.000 jadi 310.000. Nah, jadi belanjaan yang dibeli Ibu Aisyah semua itu totalnya 310.000. Nah, seperti itu cara menggunakan kwitansi pembayaran. Nyimak dulu ya, nyimak dialog tentang penjual dan pembeli di pasar. Nah, setelah kita menyimak dialog tentang penjual dan pembeli, kita akan membahas tentang angka uang. Nah, sudah ditampilkan di PPT. Yang pertama itu ada gambar uang Rp1.000, yang kedua Rp2.000, yang ketiga Rp5.000, yang keempat Rp10.000, yang kelima Rp20.000, yang keenam Rp50.000, dan yang terakhir ada uang Rp100.000. Nah, kalian bisa perhatikan kan gambar-gambar uang, mata uang yang ada di Indonesia seperti ini. Belajar tentang kata sifat pembanding. Yang pertama ada perbandingan sama tingkat. Nah, dimana contohnya itu contohnya pada kalimat pasar swalayan di Jakarta sebagus pasar swalayan di negara saya. Nah, maksudnya di sini ini pasar swalayan di Jakarta itu sama gitu, bagus, sama-sama bagus dengan swalayan yang ada di negara lainnya. Dan yang kedua ada mall di Yogyakarta sama ramai dengan mall yang ada di Jakarta. Nah, maksudnya di sini sama juga seperti kalimat yang di atas. Antara mall di Yogyakarta dan mall yang ada di Jakarta itu sama, tingkat keramaiannya itu sama. Jadi dua kalimat tersebut itu merupakan perbandingan yang tingkatannya itu sama. Nah, yang kedua ada perbandingan tidak sama tingkat. Nah,
contoh di sini ada harga baju di Indonesia lebih murah daripada harga baju di Cina. Nah, di sini kan sudah menjelaskan ya, dijelaskan dalam kalimat contoh kalimat tersebut bahwasannya harga baju yang ada di Indonesia itu lebih murah daripada harga baju yang ada di Cina. Nah, dari kalimat tersebut kan sudah jelas bahwa tingkatan murah antara harga baju di Indonesia dan di Cina itu tidak sama gitu. Nah, jadi pada kalimat tersebut itu merupakan perbandingan tidak sama tingkat itu. Nah, yang kedua, ada pengunjung kurang nyaman berbelanja di pasar daripada berbelanja di swalayan. Nah, maksudnya di sini ini kan sudah merupakan perbandingan tidak sama tingkat ya, karena pengunjung itu maksudnya di sini tuh lebih nyaman berbelanja di swalayan daripada berbelanja di pasar, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, contohnya seperti di atas. Nah, misal kita akan menanyakan pendapat. Nah, contohnya, bagaimana pendapat kamu tentang harga batik di Yogyakarta? Nah, yang kedua, bagaimana opini kamu tentang pasar tradisional di Indonesia? Dan yang selanjutnya kita akan menanyakan keadaan. Nah, bagaimana contohnya? Nah, contohnya itu seperti sudah di PPT ya. Bagaimana keadaan kios ibumu? Yang kedua, bagaimana kalau kita makan sekarang? Nah, contoh-contoh di atas merupakan kalimat yang menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, contohnya bisa kita menanyakan pendapat, menanyakan keadaan, dan menanyakan lain-lain ya. Kita akan belajar tentang menggunakan kata penggolong. Seperti yang sudah ada di PPT ya. Contohnya, Ibu Aisyah membeli 4 helai kain batik. Nah, kata helai ini dapat digunakan untuk kertas, kain, atau benda yang tipis lainnya. Nah, jadi tidak hanya digunakan untuk kain saja, tapi bisa juga untuk kertas. Nah, bisa contohnya seperti ini. Ibu Aisyah membeli 5 helai kertas. Nah, itu juga bisa digunakan kata helai, karena kata helai ini juga bisa digunakan untuk tidak hanya kain saja, tapi benda lain yang tipis itu juga bisa menggunakan kata helai. Nah, contoh yang kedua ada Ibu Aisyah membeli 2 potong celana pendek. Nah, kata potong di sini digunakan untuk baju, celana, atau bagian atau potongan suatu benda gitu. Jadi bisa juga Ibu Aisyah membeli 3 potong baju panjang. Nah, juga bisa kan dipakai kata potong untuk baju. Jadi tidak hanya Ibu Aisyah membeli 2 potong celana pendek, itu tidak hanya digunakan untuk kalimat itu saja, tapi bisa juga digunakan Ibu Aisyah membeli 3 potong baju panjang, dan juga bisa digunakan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada Paman Anwar punya 4 ekor kelinci. Nah, kata ekor ini biasanya hanya digunakan untuk binatang saja, jadi bisa 5 ekor burung, 2 ekor sapi, 3 ekor kelinci, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada Paman Anwar punya 3 orang anak perempuan. Nah, kata orang ini hanya digunakan untuk manusia saja ya, tidak bisa digunakan untuk hewan. Jadi kata orang ini hanya diperuntukkan untuk manusia, seperti itu. Materi yang terakhir kita ada pasar terapung. Nah, pasar terapung itu apa? Nah, pasar terapung ini adalah salah satu pasar tradisional yang berada di atas Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, para pedagang dan pembeli biasanya menggunakan jukung atau perahu. Nah, jukung ini merupakan bahasa Banjar ya. Nah, pasar ini dimulai setelah sholat subuh sampai pukul 7 pagi.
sampai pukul 7 pagi matahari terbit. Nah, di sepanjang aliran Sungai Barito kita dapat melihat seperti yang sudah dicontohkan, banyak sekali sayur-sayur mayur dari hasil kebun di kampung-kampung sepanjang aliran Sungai Barito ya. Nah, seperti di gambar sudah ditampilkan ya, seperti itu penampakan pasar terapung yang ada di Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.